98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora. Di sore hari ini saya seneng banget karena saya bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru saja merilis singlenya. Dan menurut saya ini amat sangat menggelitik ya singlenya untuk diobrolin ya. Ada Shaky in the house. Hai Shaky. Hai guys. So, first thing first, I'd like to congratulate you finally rilis ya untuk lagunya. Untuk kalau nggak salah untuk singlenya di 28 Juli, terus music videonya Iya, premiere di 13 Agustus ya. wow, iya bener. So, how are you Thank feeling you. right now? Is that the same excitement, deg-degan, heart beating, nervous, and all this stuff? Honestly, masih tetap nervous gitu ya karena apalagi aku baru pertama kali gitu kayak di Sonora, Mhm. pasti pasti nervous. Terus aku ya happy banget sih, maksudnya kayak my single is finally out. Yes. Terus kayak it's different aja gitu dari lagu aku yang sebelumnya. Yes, Gitu it's sih. I feel the same energy. It feels different than any other records. Kayak Ya, Inadequate ya. Bener bacanya Inadequate. ya inadequate, Oh, inadequate sama saya sih inadequate. juga. Ya. Ini ada taste yang amat sangat berbeda dan setiap kali saya Heeh. pergi sama musisi, saya selalu datang dengan sebuah testimoni. It's actually I've listened to your song about few times, maybe 5 or 6 times. Oh my Dan God, seriously? yes, serious, I've been serious. And what I got from your single was itu kayak menggambarkan confused positioning gitu dalam sebuah hubungan. Obviously it's Bener. talking about toxic relationship, tapi juga ada Ya, overthinking di situ, juga kayak ngerasa ya dari secara frasa lirik dari awal sampai 3/4 akhir itu kayak perang di kepala gak sih? Kayak iya, bener, saut-sautan, bener. bawa segala macam gitu Eh, kan. Kayak Kak, thank you banget loh. Aku sangat-sangat seneng mhm, kakak. Kayak mhm, there's someone yang bener-bener dengerin dan perhatiin liriknya. Karena kayak, kan lagu aku bahasa Inggris ya. yes. Cuma kayak uh, not a lot of people yang Yeah. mencoba untuk memahami liriknya gitu. Kayak seneng banget deh. Serius. Thank you. Yes, you're welcome. Anyway, karena setiap kali saya interview musisi, kayak saya selalu dengerin beberapa kali tuh kayak cari tahu Iya, dari secara frasa liriknya kayak gimana, digabungin sama melodi kayak gimana. Karena yang bakal saya bahas juga berikutnya adalah secara melodik kayak gitu. iya. Karena ini kayak komposisi musik yang mid tempo beat, ada suara selo juga di situ, ya kan. Terus dynamicnya juga naik turunnya sih oke banget. Itu Iya. kind of emotion yang sebenarnya pengen disampaikan dari lagu ini. Jadi sebenarnya toxic relationship kan ya pada dasarnya about toxic relationship. Cuma Mhm. lebih ke tentang oke, gue sekarang ada in a toxic relationship. Mhm. How does this affect me? Dan Ya. lebih tentang ke introspeksi sih, kayak apakah gue juga ada input dalam Mhm. ketoksikan dalam hubungan ini, Mhm. dan kalau misalnya ada, ya what am I supposed to do gitu kan? Kayak lebih tentang itu sih Kak, lebih tentang Oke. kayak bagaimana nih lo udah tahu lo toxic dan what's in it for you gitu sih. Because I captured that energy, karena di bagian akhir itu I feel that the message was punching over there. Amat Kayak sangat it's like someone kayak lagi ceramahin gak sih? iya bener-bener kayak gak tau ngerasa dari awal sampai akhir justru malah di 3/4 akhir ini kayak the real message from that song tuh ada di situ gitu kan dan Iya, sebenarnya kayak lebih ke apa ya bukan warning system tapi lebih ke kayak reminder aja gitu bahwa iya, kamu apakah reminder. girls are you love yourself kayak gitu gitu. Kayak bukan girls aja sih tapi Kak, lebih ke Iya. kayak Mhm. cowok juga gitu. Iya, Karena bener-bener. banyak banget juga cowok yang Mhm. yang dia bisa dikatakan in a good mental state, Ya. tapi karena dia bertemu sama orang yang tidak terlalu baik in the mental state, Mhm. jadinya toxic juga gitu. Dan dianya juga jadi toxic gitu, yang awalnya enggak jadinya toxic. Nah, lebih ke situ sih, kayak di bagian akhir itu tuh aku lebih pingin seakan-akan kayak kita tuh lagi curhat gitu. Ya. Kayak ada yang lagi curhat sama aku, yang Aha. mendengar lagu itu lagi curhat sama aku, dan aku tuh lagi kayak, babe, tolong deh gitu. Ya. Kayak daripada kamu mikirin tentang itu orang, mending kamu pikir tentang diri kamu gitu. Iya bener 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 Gitu bener sih. bener. Actually, tapi menarik banget untuk diobrolin ya untuk single ini karena amat sangat beda dibandingkan single sebelumnya. Kalau yang kan ada featuring juga ya, ada featuring juga Iya, kan. jadi aku tuh ada lagu-lagu featuring juga Yang Komo sebenarnya. Esta sama Devious itu kan featuring yang terdengar amat sangat agresif gitu kan. Ya benar. Wah,
Oke. Kayaknya this is the first Mhm. interview yang ada nge-mention lagu Devious sih. Jadi Mhm. lagu Devious itu lagu Mhm. uh, featuring aku, tapi jarang banget orang kayaknya nge-mention itu. Itu kan kayak Jadi techno kayak gak banget ya. terlalu spotlight gitu. Benerin itu kan gak tau, aku ngerasanya kayak techno banget gitu kan, amat sangat yang Ya, dan segala macam. Terus dirimu ngerilis In a Guide yang bener-bener apa ya, gitar-gitar, cuman gitar listrik dengan efek yang iya kayak jazzy mellow-mellow gitu kalau ini terus di itu. saya sih lebih ke arah apa ya, lebih ke arah agresif banget Iya, kalau aku bilang. iya. Terus kemudian Tapi centil gitu. centil agresif, tapi di single Drunk in Love ini lebih tone down, lebih mid tempo, dan yang ke-capture Ya. lagi adalah ini nggak eksplisit dibandingkan single-single sebelumnya. Oh iya bener. Ini lebih family friendly, Yes, yes, lebih benar benar benar. edukasi gitu ya. Iya, iya, benar benar. Can you tell us about the ideas to making Drunk in Love? Jadi kalau Drunk in Love itu inspirasinya ya kayak inspirasinya tuh sebenarnya selain dari ya aku pernah mendengarkan teman-teman aku yang lagi ngalamin itu, dan pada saat aku lagi nge-take Mhm, ininya flow untuk lagunya, mhm, mhm. awalnya aku nggak tahu nih mau tentang apa. Oh, oke. Akhirnya pas pas kita lagi studio, Mhm, kayak ada temen aku yang lagi ngalamin problem lah sama pasangannya. mhm, mhm, Terus memang lagi toxic-toxicnya gitu. Pas dia cerita kayak, wah ini toxic banget ya. mhm. Udah tentang itu aja gitu. Kayak langsung udah dapat inspirasinya dari mereka sebenarnya. Oke. Cuma setelah aku ya pikir-pikir lagi kayak, ya aku juga pernah gitu di toxic Mhm, relationship. Dan bahkan aku juga pernah toxic. Aku mhm. akuin, aku Ya. pernah toxic juga gitu. Kayaknya Jadi setiap kayak, orang pernah deh mengalami hubungan toksik deh kayaknya deh. Iya kan? bukan. Kayak, aku merasa tuh kayak setiap orang pasti setiap relationship tuh pasti ada level toksiknya gitu. Yes, true. Pasti, karena nggak ada yang sempurna ya guys ya, nggak ada yang sempurna, dan ya kita pasti harus usaha untuk menjadi lebih baik terus gitu. Mhm. Cuma di saat toksiknya itu udah out of control, nah di situ tuh baru problemnya yang harus dicari tahu nih gitu Oh, sih. oke. Are you typically yang bikin musik tuh melodik dulu baru liriknya atau lirik dulu baru melodiknya? Karena nggak tahu nih kalau rap tuh memang saya dengerin rap gitu kan. I like those name it you name it kayak Eminem, Ice Cube, Oh, Tupac, and a lot of those iya stuff iya. dengerin itu. Cuman tuh kayaknya pendekatannya beda nggak sih antara karena kan liriknya amat sangat padat gitu ya. Nah itu kalau Iya, ini kamu gimana bikinnya? kalau aku sih sejak selama ini ya, kalau aku Mhm, pasti coba buat flow dulu, kayak mhm. melodinya dulu gimana Oh, gitu. oke, I see. Mhm. Tapi kadang ada juga saat-saat dimana aku tuh kayak tiba-tiba dapet inspirasi gitu. Mhm, mhm, Langsung udah ada liriknya dulu, mhm, aku catat, mhm, flow-nya nanti gitu. mhm. Ada Oke. seperti gitu juga sih. Jadi kayak depends on the mood juga kadang. Mhm, mhm. Karena jujur menurut aku sih ngebuat lagu itu ya kayak mood itu berperan besar juga. Betul, Mood ya dan betul. juga Mhm, energi sehari-harinya gitu. Cuma so far aku biasanya gitu sih. mhm, Melodi dulu, setelah melodinya aku buat lirik. Kayak mhm. gitu. Oke, I'm gonna specific talking about Drunk in Love karena ini menarik juga untuk diperbincangkan adalah dari segi angle. Biasanya kalau orang ngomongin soal toxic relationship itu kebanyakan arahnya ke victims atau mungkin lebih ke mengenang memorinya yang pahit-pahit gitu kan, ya balik lagi as a victims gitu. Tapi dirimu di Ya Drunk in benar. Love ini lebih ke arah hal lain gitu. Nah, itu Iya. gimana ketemu idenya itu? Idenya tuh karena mungkin karena aku ya kayak tadi sih Kak, kayak aku kan perhatiin temen aku yang lagi ngalamin Mhm, toxic mhm. Yes, ketoksikan itu. yes, yes. Terus aku juga lagi mikir-mikir gue tapi dulu juga pernah gitu sih gitu. Mhm, mhm. Dan saat aku lagi um, mereflek diri aku Mhm. terhadap the whole toxic relationship thing, Oke. aku langsung kayak apa ya maksudnya tuh kayak wah, aku pingin orang tuh melihat dari perspektif yang kayak gini gitu. Aku pingin orang Oh, juga oke. merasakan bukan bukan semata-mata kayak melihat wah partner gue toxic, Ya. mereka tuh toxic, bukan gitu, tapi lebih ke kayak gue pernah toxic Mhm, dan gue dulu gimana ya gitu. mhm, mhm, mhm. Kalau dulu karena mungkin kalau bisa cerita kayak dulu Oke. pas
aku ngalamin toxic relationship, Mhm. itu aku banyak melakukan self reflecting gitu, self Oke. reflecting Mhm. karena aku ya capek dengan siklus itu terus gitu. Nah, Dan aku pengen itu menjadi trigger orang sih lewat lagu ini gitu kayak. Jadi nah. bukan hanya melihat orang tapi lebih kayak evaluasi diri juga gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Karena di situ tuh mulai perubahan, iya nggak sih? Iya, bener bener bener. Itu biasanya kalau kayak gitu musisi dibilang ini memang proses pendewasaan dalam diri sih kayak gitu biasanya kalau keluarin Ya, single proses tipikal pendewasaan gitu. diri ini, pelajaran buat menjadi lebih baik. Bener, itu. Tapi gini, apakah ini juga sebagai pendewasaan dirimu dalam menulis lirik dan segala macam? Iya, Hmm. menurut aku kind of karena eh, kalau di sini sih aku ngerasanya saat aku buat lirik itu Mhm. secara langsung reminder for me juga gitu. Oke. Pada saat kita on the spot, saat kita lagi in a relationship misalnya, karena nggak ngeh gitu, karena kita pun nggak aware. Cuma kan kalau aku dengerin lagu dan aku buat lagu, Hmm. apalagi aku yang buat lagunya ya, mungkin Iya. aku inget gitu. Kayak reminder buat diri sendiri juga gitu, Iya. Shake. Lu nggak boleh toxic. Dan Iya. lu nggak boleh harus dalam hubungan toxic kayak gitu. Oke, was it hard for you kalau misalnya lagi inget-inget menulis lirik ini karena biasanya kalau musik-musik yang rap scene dan segala macam itu kan biasanya amat sangat kuat dengan dirty words like shh, gitu gitu Ya. kan, anjir ini segala macam gitu. Terus tiba-tiba kata-kata itu hilang itu, was it hard for you? Eh, at first iya, Ya, mhm. first iya, karena personally ya, kalau boleh jujur, personally aku tuh memang orang yang agak vulgar. That's the But same like with me. words gitu, vulgar perkataan ya guys, That's the kayak same with me. vocabulary. karena karena sehari-harinya aku tuh Ya, jujur bukannya mau so Inggris ya guys, tapi ya, dari kecil tuh aku memang orangnya tipenya yang bilingual gitu. ya. Jadi saat mengutarakan perasaan itu tuh aku pakai bahasa Inggris yang lebih nyamannya. Nah, jadi saat aku ya lagi mengutarakan something from my head, from my heart, Mhm. itu pasti ada percikan-percikan bumbu kata-kata Iya cantik benar-benar. itu Iya, gitu. Karena aku ngerasa dengan ada kata-kata itu atau sh itu tuh iya, kayak lebih pol gitu iya dapat benar-benar. dari hatinya, kayak lebih gitu tuh. Lebih gitu, Lebih 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 panji ya. spot. Iya, cuma awal-awalnya aku merasa kayak nggak harus kok seperti itu gitu. Itu nggak salah if you feel comfortable with that gitu ya. It's just a word gitu kan. It's just a word. Dan menurut aku kayak ya it's not really that hard sekarang gitu. Karena dari banyak ratusan kata yang ada pasti sih. Maksudnya ada cara-cara untuk Iya benar-benar. membumbui dengan lebih baik juga gitu, dengan lebih family friendly Iya benar-benar gitu. benar-benar. Eh, saya I feel related too karena kebetulan saya kan baru mau rilis lagu nih gitu kan di akhir tahun ini Oh, gitu dan oh, kiblatnya kan lebih ke Georgia, Atlanta gitu-gitu yang blues gitu-gitu tuh. wah, It's really hard buat ngelepas itu dengan dari some liquor stuff like whiskey wait, or wait, 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 wait. tequila or Kak whatever it Bayu, is. Kak Bayu buat lagu juga. Ya, I did. Baru mau rilis, Nice. baru mau rilis. Rilis keberapa? Oh, kita ini Baru gantian pertama interview kali. ya. Pertama kali. Halo, saudara. Kita gantian interview dulu. Baru Bentar, pertama bentar. kali, Aku baru harus tahu pertama ini. kali. Aku Mhm, harus tahu ini. Jadi mhm, Kak Bayu mau mhm. buat mau rilis lagu. Akhir tahun inilah kemungkinan. Lagu pertama. First song ever. Wow, saudara guys, tepuk tangan dulu dong buat Kak Bayu. Ini kalian punya host yang sangat bertalenta ya. Maksudnya selain host juga ngebuat juga. Makanya waktu denger 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 single-single kamu, wah ini kuat sekali dengan LA, kan American style banget deh ini ya. LA Iya. terus Texas dan segala macam gitu-gitu. Terus kalau kalau saya sih lebih lebih ke arah itu Georgia, Atlanta yang blues dan segala macam kayak gitu. Nah, itu tadi saya nemu nemu perbedaannya kalau itu kan rap scene kan biasanya kuat dengan itu, kalau blues kan kuat sekali dengan ya liquor, some whiskey, Iya, some rum or everything liquor. kayak gitu-gitu kan. Oke, tapi kalau misalnya saya dikasih kesempatan buat menikmati lagu ini, I would rather to enjoy mungkin sambil apa driving di jalan malam-malam,
terus sambilnya singelong aja gitu kan, melepas semua kayak, karena itu kayak kerasanya perang pikiran gitu loh. Ya ini nyaut gini, ini nyaut gini gitu mulu gitu. Tapi have you performed this song already? Perform a couple times udah, a couple Couple times times. udah perform ya. Mhm, mhm. Cuma aku belum pernah kayaknya bawain lagu ini Mhm. dengan band aku. Oh, Jadi biasanya gini Kak, oke. biasanya aku kalau misalnya perform live atau di festival, Mhm. itu aku pakai band. Jadi, Oh, oke. jadi lagu-lagu aku kayak sesi atau lagu-lagu aku yang kayak Komo Estas yang featuring itu dari yang hip hop dan R&B berubah jadi rock. Karena Wah, pakai wow. band, karena pakai Wow. drums, Mhm, mhm, mhm. gitar gitu. Jadi Mhm. kayak lebih rame gitu. Nah, Oke. kayak aku belum pernah sih, seingat aku sih belum pernah bawain Drunken Love tapi pakai band. Oke, what was the apa hal yang paling tersulit deh? The hardest part to execute this Drunk in Love. The hardest part, honestly, the hardest part Mhm. saat aku lagi buat lirik. Saat Buat lirik. lirik karena bukan mencari kata-katanya, tapi saat aku membuat lirik, aku Mhm. tuh suka mikir kan kayak mikir, apalagi kalau misalnya lagunya itu tentang something yang relatable atau yang pernah Yes. aku alami. Mhm, Saat mhm. aku flashback lagi pada saat-saat toxic relationship itu jujur ngedrain energi banget. Iya. Aku flashback Oke. gitu, kayak 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 Vietnam flashback gitu loh, Oke, oke. seakan-akan kayak gitu. Kayak wah dulu pernah terjadi ini, wah kok bisa ya, gitu. Lebih lebih ke situnya. Oke. Cuma kalau the whole prosesnya Mhm, alhamdulillah lancar sih, karena mhm, aku juga banyak dibantu mhm, sama teman-teman yang maksudnya mereka sangat talented, seperti kayak membuat beatnya itu tuh aku dibantu sama MD aku, music mhm, director aku, mhm, namanya Rizky, mhm. dan dia juga membantu aku untuk brainstorming ya beat-beatnya. Sama aku juga dibantu sih membuat flow lagunya gimana, karena sebenarnya kan aku basicnya itu Shaggy ini rapper gitu kan, Yes. Shaggy ini rap, Mhm, she raps, she does hip hop gitu. mhm, Tapi untuk nyanyi-nyanyi aku tuh mhm. sebenarnya masih belum, I need more help gitu sebenarnya. Oke. Mhm, mhm. Karena kalau boleh jujur, pada saat aku kecil, aku memang basicnya tuh penyanyi, penyanyi pop pas kecil. Oh, oke. Cuma udah lama nggak dilatih nih, udah lama nggak dilatih, hilang dong ya Yes. skill-skillnya. Use all those teknik yang apa sangat. Ya, those tactics where, who, what gitu, nggak tahu kemana gitu. Nah, akhirnya aku minta tolong, minta bantu sama teman aku, Mhm. dan dia juga seorang vocal director di Oh, Jakarta. mhm, Nah, mhm, namanya mhm, Yara Rai. mhm. She's very talented dan wah, kalian harus check out Yara Rai juga sih. Kayak she's very soul and jazzy. Aduh. Dan hebatnya dia, she gets my vision gitu loh. Dia Oke. paham gitu. Aku tuh pingin membawa lagu ini vibe-nya kayak gimana dia paham. Jadi Mhm, gitu mhm, sih. mhm. Thank you Temen lama banget kah buat Yara. atau gimana? Karena kayaknya chemistry-nya dapet banget tuh. Apa tuh gimana? Temen lama kah? Apakah karena soalnya chemistry-nya bisa dapat banget kan langsung blend Jadi in gitu. sebenarnya jujur iya sih aku ngerasain gitu. Oke. Aku sama Kak Yera itu Mhm, sebenarnya I have a best friend. I mhm, have a best friend dan dia punya suami. mhm. Nah, kita tuh sering hang out, sering hang Oke. out. Kak Yera ini adalah kakak suaminya. Oh, Gitu. Jadi I see. still in my inner circle, still in Yes. my environment gitu kayak. Mhm, mhm. Mungkin karena itu sih ya, karena aku making something dengan orang terdekat gitu, orang-orang yang masih ya bukan Ya. bukan stranger gitu. Oke. Gitu. Yang pengen aku tanyain adalah karena tadi sempat cerita soal yang paling susah adalah penciptaan lirik gitu kan. Karena harus ya you know to recall all those bad memories back then. Ya recall lagi Recall bad lagi memory. nih. Eh, terus akhirnya dijadikan sebuah lirik dan apakah pada saat recording take vokalnya gitu kan itu ke bawah juga untuk untuk nemuin feel di lagu ini. Untuk feel-nya kadang ada gitu, kadang ada. Hmm. Apalagi pada bagian baby please, Oke. I'm so sorry wasn't you babe it was me. Itu tuh sebenarnya aku tuh lagi nge-portray Mhm. diri aku yang Gimana? toxic dulu, yang aku
membiarkan si pasangan itu nyakitin aku gitu, dan Mhm. aku menyalahkan diri aku. Mhm. Padahal why did I have to do that gitu kan Mhm. ibaratnya. Kayak jadi di bagian itu tuh seakan-akan menunjukkan seseorang yang mau menjatuhkan dirinya, mau membuang harga Mhm. dirinya Mhm. demi menyimpan relationship itu, Mhm. Oke. mempertahankan toxic relationship itu, dan itu toxic juga gitu loh. Iya. Iya. Kayak oke, toxic tuh nggak harus yang lu gebukin atau Iya, lu benar. gimana, enggak. Tapi lu membiarkan orang menyakiti lu, Mhm. itu lu juga toxic buat Iya, diri iya. lu gitu loh. Bener, 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 bener. Karena sebenarnya toxic itu kan datang juga dari dua-duanya ya, nggak bisa satu doang ya. Attraction kan. Percaya lo Iya. attraction berarti ini, kaum percaya lo attraction. Oh, iya dong. Aku sangat fun fact ya Kak. Fun Yes. fact, aku tuh orangnya jujur lumayan spiritual. Mhm, mhm. Oke, Religious, religious kind of, but oke. more spiritual sih. Kan beda ya, 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 religious ya, sama ya. I agree. Again aku and again, we're both in the same energy, I think. ya itu I think vibe, huh? Now, my question move out to, have you feel comfortable to perform this song? Comfortable, yes. Mhm. Karena yang awalnya ini adalah my poison gitu ya. Oke. Mhm. This poison in my life, I Mhm. make it into something yang positif gitu loh. I make it into something yang kayak I'm gonna use this as my power Mhm. to trigger people Mhm. supaya mereka tuh mikir gitu, supaya mereka tuh ada a sense of kayak oh yeah right. Mhm. Kenapa ya gue mikirin orang? Kenapa nggak gue mikirin diri gue gitu? Aku Mhm. pengen Mhm. ada trigger itu sebenarnya. And Mhm. I feel kayaknya ya nggak tahu ya kedepannya gimana. Cuma for now Mhm. aku pengen bawain lagu ini dimanapun. Oke. Kalau perlu aku ke Semarang apa ya? Siap. Siap. Sonora, Yes. Sonora terus aku live gitu kayak guys, tolong ayo kita em, sadar diri Yes. dan evaluasi massal gitu di Semarang. You Iya, gotta yang listen to this toxic ke song. Semarang, iya, yang toxic ayo gitu kita kayak evaluasi massal. Oke, berarti kan tadi dirimu cerita bahwa sebenarnya lagu-lagu yang sudah kamu rilis itu kayak nanti pada saat performing on the stage itu pakai band gitu kan. Itu Iya, berarti pakai. bikin aransemen lagi dong. Iya, nah Hmm. itu hebatnya my my band players. Oke. Jadi shout out Emir, Mhm. Edwin, IQ, Mhm. Alif. Jadi itu adalah teman-teman band aku yang selalu nemenin aku perform. For Mhm. now ya, for Mhm. now mereka yang nemenin, dan mereka tuh benar yang talented banget loh. Kak. Talentednya tuh karena aku cuma ngasih lagu jet, Mhm. dan mereka tuh langsung kebayang gitu. Oh, vibe-nya gini, dis tak Emir with the drums langsung kayak bisa membuat Ya, yang dari awalnya hip ya, hop R&B pop ya. jadi rock gitu. Alright. Nggak ngerti gitu. Jujur aku tuh dulu sempat main drum juga. Dulu Mhm. aku sempat main drum. Cuma to have that kind of apa ya, skill untuk bisa Good. mengubah lagu menjadi beda warna tuh kayak itu sih Yeah. hebat gitu. Yeah. Kalau mereka Hebat coba untuk gitu ya. hebat, eh. Oke, berarti udah bisa dibilang lagu ini kamu udah nyaman dari secara menyanyikannya. Berarti udah bisa improvisasi juga dari lagu ini. Kasih-kasih cekok, Improvisasi. kasih cekok sesuatu Improvisasi gimana gitu. dulu nih? Kan biasanya kan Hah? kadang-kadang kan kalau performer gitu kan as a singer or atau musisi yang merilis lagunya itu biasanya di stage kan kayak ada improvisasi-improvisasi tuh. Nambahin Oh, apa, ngurangin apa, dibikin gini ah gitu. Udah sampai di tahap itu nyaman sampai untuk bikin improvisasi atau belum? udah sih. Udah ya. Udah. Berarti Alright. aku ke Semarang sih ini biar langsung live kasih tahu gitu Uh, ke teman-teman di Semarang, di Sonora gitu. sok atuh siap. Ini sih kayaknya kalau ngobrol bakal panjang banget sih ini sih kita sih. Oh iya, apalagi we vibing kan. Iya, Jadi kayak iya. udah Yoi. ngomongan spiritual law of attraction-nya tuh udah langsung main tuh. Oke, the last Ya ini one. aku lagi manifesting, lagi manifesting. Siap. Nah, law of attraction kan, Oh iya makanya aku dong. terus ke Itu Sonora, ke dong. Sonora. Mana kok aku Sonora. Semarang?
Yoi, ke Iya. Semarang harus mampir ke Sonora. Kita ngobrol-ngobrol nanti. Aku Kita pernah soalnya perform di Semarang belum pernah. siap. We're happy to waiting you. Come over here. Eh, iya guys. Okay, my last question. Can you describe tiga kata aja yang menggambarkan single Drunk in Love ini? Introspection, Introspection, growth, growth, patience. patience. Oke, wow. Itu menggambarkan sekali sih. Kan ya, Yes. So anyone who want to listen to your song, where they can get it right now. kalau kalian mau mendengarkan my song Drunk in Love, you guys can check it out on DSP kesayangan kalian, Spotify, YouTube, you name it. Dan jangan lupa juga guys follow aku @Sheki supaya kita bisa kenalan. Iya, sukses selalu buat Sheki. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol di Sonora Hits Talk Show bareng musisi kali ini, and I hope this angle has never been presented by any other media before. Alright. Thank you so Yes. much. And Okay. good luck for you on your Siap. single. Siap. Good Thank luck you so much. jangan lupa juga ya, akhir tahun loh katanya. Emin sedap. Kalau gitu Sonora ini bakal langsung saya mainkan Sheki dengan Drunk in Love. Enjoy. Yes. Sheki, thank you. Sama you, thank you Seru so banget much. obrolannya. Kak, bentar, aku Yes. mau minta request kita Okay. selfie. Oke, siap. Selfie ya. 1, Enjoy. 2. Siap. Oke. Okay, I'm gonna follow you on Instagram. Wait. Yes. By the way, itu kakak ngerilisnya lagu ini rap juga, hip Enggak. hop juga. Blues, country blues. Country blues. Country blues. Yes. Country blues. Country blues itu bukannya yang kayak lagu Take Me Home, Ya, Country Road. tapi itu kan yang klasik ya. Lebih ke arah kalau pernah dengerin John Mayer yang di album Age of Worries gitu, Paradise Valley gitu-gitulah. Oh, kayak gitu ya. Aku juga a big fan of John Mayer soalnya. Itu arahnya ke situ sih, sama Chris Stapleton, kalau kamu tahu Chris Stapleton. Oh, Chris Stapleton ya. Tahu. Itu arahnya ke situ sih. Jadi ngincernya tuh EP sebenarnya. Karena kan selama ini kayak mau ngerilis lagu kayak nggak pede gitu kan. Terus talk show sama musisi, terus kayak pernah nunjukin aku cover Frank Sinatra yang New York. Itu terus kayak dibilang, lah kenapa nggak ngerilis lu? Orang suara lu oke gitu, lu bisa main instrumen gitu. Aku setuju banget, mending langsung EP. Kayak awalnya memang rencananya mau EP, cuma kayak nggak tahu sih, masih on proses sih. Ya, aku pengen sih, kalau aku pengen itu ada 4 lagu tuh country blues tapi lebih ke unsur popnya lebih kuat lah gitu. Nah yang terakhir ini yang lagu keempat blues banget, pengennya blues banget yang bener-bener idealis gitu loh. Nah, aku tunggu sih. Soalnya jujur jarang juga dengerin orang Indo buat country. Buat blues ya adalah blues tapi blues pop kan. Yang blues bener. Kalau enggak biasanya kalau bluus tuh biasanya kalau enggak yang pop gitu, kalau enggak yang dia progressive rock. Blues progressive rock kayak Shelter gitu-gitu banyak gitu, tapi yang blues banget tuh masih jarang banget gitu. Terus kayak kebetulan seneng juga sama bluesnya, why not? What the hell, I'm not gonna make it. So I have to make it. Like who knows where it's gonna take you gitu, kayak from one song who knows gitu kan. Bener. What I do is just flip the coin. What I do is just flip the coin. I don't know what's gonna happen in the next, but I'm gonna try it. Why not? Just fuck it, you know? Yeah, I know. Masih recording dong? Gak apa-apa. Gak apa-apa tuh. Gak apa-apa. Well, kayaknya sih aku harus lanjut interview lagi habis ini jam 3 sore. So it's really nice to have a conversation with you. Sukses selalu ya. Kita ngobrol-ngobrol di lain waktu. Oke, sukses Kak. Bye-bye. Thank you. Yes, see ya. Bye.